Alhamdulillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Alhamdulillah, kami tadi dalam perjalanan dari Bukit kemari, pas dari melompah atau sesudah melompah lah dekat padang sawah, bercerita tentang keadaan di hari kiamat. Di hari kiamat tuh suasana di Sinan gelap. Dalam Quran, dalam hadis juga dibilang suasana di hari kiamat itu gelap. Yang terang keadaannya orang beriman. Orang beriman yang rajin baca Quran, yang rajin menambah ilmu, rajin ke masjid, atau orang nanti di sini. Jadi ada cerita dalam surah Al-Hadid, kisah orang yang suasananya gelap di sana nanti meminta ke kawannya, mungkin dosa anaknya, mungkin tetangganya, kasihlah kami sedikit cahaya itu, katanya. Kami tidak dapat berjalan, tidak bisa berjalan. Yang ke ditempuh itu Siratal Mustaqim, jalannya gelap. Nah, kita tahu dari guru-guru kan, titian Siratal Mustaqim itu kocik, tajam, licin apa? Kemudian banyak lo di situ penyangkut, pengait, apa saya suka? Iya. Tersangkut sebut jatuh. Jadi itulah yang akan terjadi di sini. Ayatnya dalam surah Al-Hadid, manusia yang terang suasananya, manusia beriman, jalannya terang, meniti surat itu tidak terasa gitu. Dan ini disambut oleh malaikat dalam perjalanan, katanya apakah ucapan selamat lah, katanya bahagialah bapak dan ibu-ibu, bapak akan dibawa ke jannah, inilah kejayaan yang gemilang. Sementara ada satu kelompok lain yang kegelapan, mengemis, meminta lampu, meminta baterai kepada orang beriman yang terang suasananya. Katanya, kasihlah kami seperti apa tadi? Secebis cahaya. Seperti cahaya. Biar kami bisa berjalan. Lalu di situ permintaan tadi dijawab, Pak, Bu, siku ndak bisa meminta doh. Kalau mau cahaya, mau lampu, pulanglah ke dunia balik. Berangkatlah ke masjid. Bacalah Quran. Salat tahajudlah di malam hari. Pergilah belajar, dengarlah pengajian. Itu mencas baterai untuk esok. Pulanglah ke dunia balik, Pak. Disuruh balik ke dunia balik. Berarti bukan penyelesaian itu. Bukan solusi sebenarnya. Artinya penghinaan. Orang yang mengemis tadi dihina. Kami dulu mati-matian di dunia itu mencari cahaya. Siku menerima hasil mele. Dan cahaya kan tidak bisa diagih-agih dah. Kalau mau cahaya juga, pulanglah ke dunia, katanya. Sampai di situ komunikasi antara dua pihak tadi, pihak yang kegelapan dengan pihak yang terang. Lalu orang beriman yang terang suasana terus jalan menuju jannah. Yang di belakang tercicir ketinggalan. Dari jauh dipanggilnya. Tunggulah kami dulu, kita kan dulu satu kampung, katanya. Kita kan satu mama yang baru satu mama ya. Kita satu kejerongan, yang satu kejerongan. Kita satu rumpun, kita satu suku. Apa suku ya? Melayu. Kita kan satu suku Melayu. Begitulah cara orang itu mengemis di sana. Dijawab oleh yang beriman tuh, iyo betul lah tuh, katanya. Tapi kecilnya dalam ayat itu juga, Bapak Ibu ada 5 kesilapan di dunia yang menyebabkan suasana nanti di sana gelap. Pertama katanya, fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amani hatta jamrullah wa gharakum billahil gharur. Kesilapan Bapak yang mengakibatkan Bapak itu mengakibatkan Bapak gelap gulita di sini. Kesilapannya satu, Bapak dulu
membinasakan diri. Kami pergi ke Musoji, bapak tidak nampak jalan ke Musoji. Kami di rumah kami, anak-anak kami baca Quran. Di rumah bapak tidak boleh baca Quran. Kami memegang kitabullah. Di rumah bapak tidak boleh memegang Quran. Pegang yang lain. Kemudian bapak selalu menangguh, melambat-lambatkan tugas kepada Allah. Kemudian Anda ini semuanya hidup dalam keraguan. Udah yakin imannya sangat lemah. Imannya tidak merangsangnya untuk beribadat kepada Allah, tidak memberi dorongan untuk beribadat. Kemudian diayun dan dibuai angan-angan, selalu berangan-angan kosong, sehingga datang maut. Dia masih hanyut dalam angan-angan keduniaan yang kosong. Dan katanya kehidupan bapak ini didominasi oleh iblis. Manusia ini ada dua saja dalam hidup ini. Ada orang yang dikawal malaikat, ada yang dikontrol iblis. Kalau orang itu bersama malaikat, omuh ke masoji, omuh baca Quran, omuh salat tahajud, salat berjemaah, salat sunat, berzikir, menghadiri pengajian, menambah ilmu, mendekati orang yang saleh, mencintai ulama, mencintai orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau orang itu bersama malaikat, dia ada memikirkan kerohanian, kejiwaan, bukan fisik saja. Maka dikatakan tadi, kalau orang itu bersama iblis, yang diutamakan fisik saja, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, mungkin gitulah. Fisik diurus. Macam dikatakan tadi, fisik ini kalau masuk kubur nanti akan hancur. Rohani itu roh tidak mati. Tinggal lagi roh tadi, dia berpindah alam saja. Dari alam, sekarang alam fana namanya ini, alam yang akan ditinggalkan. Bila orang itu mati, dia beralih ke alam barzakh namanya. Mungkin bahasa Melayu alam barzakh juga ya. Masuk ke alam kubur, alam barzakh. Nak masuk kubur, masuk ke tempat yang belum dibangun, tempat yang belum diurus. Lebih menakutkan daripada masuk ke hutan rimba, belantara. Jauh lebih lumayan daripada masuk ke liang lahat yang belum diurus, yang belum dibangun. Itu bayangkanlah ya, nak masuk ke tempat yang gelap, yang sempit, sudah dibangun. Tentulah bersusah. Pernah seorang khalifah zaman dulu, namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Inyo khalifah ko istananya di Damsyik. Nak pergi ke Mekah umrah, singgah di Madinah. Sampai di Madinah, ditanyanya penduduk Madinah, siapa orang alim yang tersohor di sikotnya? Saya ingin curhat. Dipanggillah seorang ulama namanya Abu Hazim namanya. Ulama tabi'in yang tersohor di Madinah. Dipanggillah Abu Hazim. Datanglah Abu Hazim. Khalifah tadi curhat dengan Abu Hazim. Apanya? Iya Abu Hazim katanya. Malana nakrahal maut. Wahai Abu Hazim, kenapalah kami ini takut nak mati? Dan kebanyakan manusia kalau bicara tentang mati pasti takut. Kecuali yang tidak normal saja akalnya. Kalau orang yang sehat akalnya. Kecuali kalau dia orang yang saleh, taat, dekat kepada Allah, yang mungkin dia siap untuk mati. Kenapa saya ini macam takut nak mati, bimbang nak mati? Kata Abu Hazim, ulama tersohor di Madinah, katanya kamu membangun keduniaan dan meruntuhkan keakhiratan. Rumah dibangun, kebun, sawah, proyeknya, mungkin bisnisnya, dagangnya ya, bagi yang berdagang ya. Tapi katanya kubur tidak dibangun. Tentulah wajar saja kamu beralih dari negeri yang kamu bangun menuju negeri yang belum dibangun. Tentulah takut katanya. Jadi itulah maksudnya dalam kita mengurus keduniaan, mengurus keluarga, mengurus pekerjaan dan lain-lain, kita jangan lupa mengurus hari esok. Itu tujuan Quran sebenarnya ya. Tujuan Quran sebenarnya mengurus tentang hari esok. Kalau antum dekat dengan Al-Quran, menggali Al-Quran, mempelajari Al-Quran,
Nggak masalah dah. Nah, orang yang dekat dengan Allah bukan dirinya mengurus dirinya, dia akan diurus. Dia akan diurus malaikat, dia akan diurus Allah, segala urusannya lancar dan mulus nanti. Bukan dia yang mengurus dirinya, dia diurus oleh petugas-petugas, termasuklah ya malaikat yang dalam Quran juga disebut dalam surah Fusilat ada, surah Fajar ada, orang yang saleh yang taat mau meninggal dunia akan datang malaikat menghiburnya, Pak jangan takut Pak ya, bagi Bapak mati tidak susah, Ibu jangan takut jangan risau Bu, bagi Ibu mati tidak susah, Ibu pasti dibawa ke jannah. Orang itu mendapat suntikan motivasi sebelum ruhnya dicabut. Lalu ibu tadi yakinnya, wah katanya, tidak pernah melihat malaikat waktu hidup, tiba-tiba sebelum ruhnya dicabut, sebelum malaikat mau datang malaikat menghibur ibu ini, menghibur bapak ini. Pasti dapat jannah katanya. Itulah sebut dalam beberapa tempat dalam Quran. Jadi kalau orang itu tahan, omongan baca Quran, insya Allah tilawah Qurannya itu akan menghanyutkan dosanya. Kalau ibu duduk dengan anaknya, dengan cucunya, dengan keluarga di rumah baca Quran contohnya kan, datang malaikat ke situ. Nak mengajak malaikat datang ke rumah, macam ini sekarang. Bila kita membicarakan akhirat, membicarakan agama, datang malaikat. Malaikat datang kemari. Kedatangan malaikat itu memperhatikan apa yang dibicarakan, apa yang diminta kepada Allah. Kemudian sebaik saja acara ini selesai, kultum ini selesai, malaikat melaporkan kepada Allah. Oh, ada orang yang membicarakan agamamu ya Allah di rumah fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Mereka menyebut kubur, mereka menyebut akhirat, menyebut surga, menyebut neraka. Disampaikan malaikat kepada Allah, padahal Allah lebih tahu lagi sebenarnya. Kemudian Allah bertanya, mereka mau apa sebenarnya? Mereka mencintaimu ya Allah. Banyak pertanyaannya tuh. Apa yang mereka inginkan, mereka mau jannah, mau surga. Apa yang mereka risaukan, mereka risau terhadap azab neraka ya Allah. Kata malaikat yang melaporkan, yang meliput aktivitas ini. Lalu di akhir pertemuan itu Allah menyatakan kepada malaikat, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamulah saksiku, dosa mereka yang berkumpul itu sudah diampunkan Allah. Dosa mereka sudah diampunkan Allah. Malaikat saksinya. Nah, itulah salah satu cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi pertemuan seperti ini perlu dilaksanakan, umpamanya entah 2 minggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Nak mengurus apa tadi? Mengurus batin tadi, mengurus rohani. Bukan kita hanya mengurus jasmani saja. Manusia yang beriman ini terdiri pada aspek ataupun unsur rohani dan jasmani. Tidak bisa dipisahkan. Nah, rohani sepatutnya membantu jasmani, jasmani mendukung rohani. Barulah hidupnya secara normal. Nah, mudah-mudahan bermanfaat lah ya, mudah-mudahan. Begitulah yang dapat disampaikan dulu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.